Assalamualaikum para pejuang, para investor, siapapun yang ingin sukses. Ingatlah, calon sukses itu nggak serba nunggu. Kita lihat ya, kalau masyarakat umum itu ada tendensi punya ide bagus untuk mengimplementasikannya, mereka suka serba nunggu. Entarlah, jadi youtubernya nunggu kalau udah 17 tahun, nunggu lebaran, mau belajar motor nunggu kalau udah punya SIM, nunggu kalau udah kuliah, kasih kado sama ibunda nunggu ulang tahun, nunggu kalau udah pengumuman SNMPTN, nunggu hari baik. Padahal ya, ibunda kalian itu diberi kado tas kecil aja sudah cengklek-cengklek sampai keceklik segala. Bahaya sih sebenarnya kalau sampai keceklik gitu. Mau bisnis gitu ya, nunggu ntar kalau udah pensiun, nunggu kalau modalnya ngumpul, nunggu kalau kursusnya udah lulus, nunggu bisnis plannya jadi dulu, nunggu roadmapnya komplit, nunggu pergantian direksi, nunggu pergantian komandan, nunggu RUPS, nunggu reshuffle, nunggu ganti presiden, nunggu pengumuman BI, nunggu pandemi menyingsing, nunggu jalan tol jadi, nunggu kereta cepat, buar, jeblok sisan. Pasti sering kan ya kalian dengar kecenderungan serba nunggu kayak gitu. Akan tetapi, akan tetapi ini aja juga ada yang nunggu. Wong akan tetapi kok ditunggu. Sampai mana ini tadi? Sampai akan tetapi. Akan tetapi, calon sukses yang suksesnya legend gitu ya, biasanya nggak serba nunggu kayak gitu. Urusan cinta aja, kalau serba nunggu itu juga nggak bagus. Ku tunggu jandamu. Lah, ujungnya malah jadi kena truk atau supir cadangan. Ngenes kan jadinya. Pas beneran dia jadi janda, dah keburu punya anak 5, STW sisan. Mana badannya congkring kayak tiang listrik yang melengkung. Karena komplikasi TBC. Nah, cuma keburu-buru juga nggak boleh. Saking cintanya syucok, nggak mau nunggu yang diajak bicara noleh, dia langsung berlutut dan baca puisi. Oh sayang, aku cinta padamu. Barang orangnya noleh, ternyata bukan si Ois, tapi uaknya yang gondrong brewok. Si tukang peyem, ya kan? Repot juga kalau kayak gitu. Tapi yuk, kita lihatlah beberapa contoh orang yang sukses. Waktu Pak Tirto Utomo bikin pabrik Aqua, dia nggak nunggu apa-apa tuh. Dia nggak nunggu orang-orang punya dispenser. Timingnya agak jelek sih kalau dikaji sana-sini. Tapi kalau kebanyakan kajian, itu kesuwen. Kita udah punya tuh videonya. Aqua muncul saat orang-orang budayanya masih budaya ngerebus air sumur. Daya beli juga masih minim. Dispenser nggak ada yang punya satu orang pun. Agen Aqua juga nggak ada se-Indonesia. Galonnya aja masih impor. Tapi Aqua langsung bikin pabrik. Bukan sekedar bikin produk, dia bikin pabrik. Gila kan? Tapi calon sukses tuh ya kayak gitu. Penemu mesin fax gitu ya, Faximile. Itu sama teman-temannya juga diketawain. Mesinnya udah jadi, tapi terus lu mau kirim fax kemana bro? Sedunia ini yang punya mesin kayak gitu cuma lu doang, 1 biji. Tuh. Penemu bola lampu, itu juga sama. Dia nggak nunggu jaringan PLN merata-rata sampai ke desa. Baterai yang praktis pada saat itu juga belum ada. Padahal, tanpa jaringan PLN atau baterai, bohlam itu kan nggak ada gunanya. Tapi ya, nggak usah serba nunggu. Contoh lainnya, pada saat Karl Benz dan Bertha Benz bikin mobil, itu hilir mudik bawa-bawa mesin dalam keadaan hidup di tempat umum. Di Jerman itu dilarang, harus pakai izin khusus dari raja, yaitu raja beneran, bukan raja dangdut. Jalan raya beraspal hot mix juga belum ada waktu mobil itu jadi. Pom bensin SPBU aja juga belum ada satupun di dunia ini. Tapi suami istri Benz tetap aja bikin mobil. Perusahaannya masih eksis dan jaya sampai sekarang. Waktu Johann Gutenberg bikin mesin cetak untuk nyetak buku, itu juga timingnya bisa dibilang agak konyol. 95% penduduk Eropa waktu itu masih buta huruf. Yang pada bisa baca itu 50%-nya matanya udah pada burem. Padahal kacamata baca belum dijual di mana-mana. Toko buku aja juga pada waktu itu belum ada satupun. Amazon belum ada, Tokopedia apalagi. Itu betul-betul timing yang amat buruk untuk nyetak buku. Tapi dia tetap aja nyetak buku. Karena orang sukses tuh ya memang seperti itu. Oke,
Moral of the story-nya silahkan dipikir sendiri. Tapi intinya calon-calon sukses itu bukanlah orang yang serba nunggu. Tapi jangan juga seperti si Ucok. Habis mandi seger blas, dia langsung berangkat kerja, dagang bajigur. Gak usah serba nunggu, apapun juga langsung berangkat, katanya Jumawa. Akibatnya, sekampung pun jadi geger. Soalnya si Ucok lupa pakai celana. Loh, kalau gitu caranya bisa masuk angin dan ngambon-ngamboni kancane. Karena kunci sukses nomor 1 itu katoan pakai celana. Ini udah pernah kita bikinkan videonya. Sekian dulu, sampai jumpa.